Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan Warahmatullahi melanjutkan wabarakatuh. pembelajaran kita yang kemarin, minggu lalu. Sebelumnya, anak-anak pada sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, Miss. Ya, Miss lihat tadi waktu belajar fisika pada semangat semua. Belajar biologi masih semangat, seharusnya lebih semangat kan? Soalnya fisika lebih rumit kan Pastinya. daripada biologi. Oke, kali ini kita akan membahas masih tentang bab yang sama, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Namun sekarang kita akan membahas tentang perkembangan dari sistem klasifikasi itu sendiri. Jadi sebentar, kita lihat apa sih indikator pembelajaran kita hari ini. Jadi, adapun indikator pembelajaran kita hari ini itu ya mengetahui perkembangan klasifikasi sendiri dan mengenal kunci determinasi makhluk hidup. Sebelumnya kemarin kita udah ada belajar tentang sistem takson kan? Masih ingat? Masih, Miss. Masih. Coba sistem takson itu dimulai dari apa aja kemarin? Dari yang paling atas. Domain. Dilanjutkan kingdom. Dilanjutkan filum atau divisi. Dilanjutkan kelas. Dilanjutkan Ordo. Terus family, dan yang paling genus, terus yang terakhir spesies. Benar ya. Jadi biasanya kalau di dalam sistem taksonomi kita kan ada memang paling atas itu yang terbesar domain, tapi yang biasa dituliskan itu dimulai dari kingdom. Untuk mempelajari mengenai perkembangan klasifikasi sendiri, kita akan bahas mengenai perkembangan dari kingdom tersebut. Coba kita perhatikan ya. Jadi perkembangan sistem klasifikasi. Kalau kita lihat sejarahnya ke belakang, gitu kan, mengenai perkembangan kingdom itu sudah dimulai dari zaman Yunani gitu kan. Dimulai dari Bapak sistem klasifikasi. Siapa namanya, Mbak? Atau disebut sebagai Bapak taksonomi. Siapa namanya? Carolus Linnaeus. Jadi, ya, kita masih ingat kan di pelajaran sebelumnya bahwa Miss katakan Carolus Linnaeus mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan. Kalau misalnya kita ini sampai sekarang sebelum kita belajar biologi, mungkin waktu kita SMP, itu kan waktu kita SMP, kalian itu cuman tahu makhluk hidup ya hewan sama tumbuhan. Soalnya itu yang paling sering kita amatin dan itu yang ada di sekeliling kita. Benar? Benar kan? Sebelumnya kalian belum tahu kalau misalnya fungi itu bukan bagian dari tumbuhan, protista itu bukan termasuk hewan dan lain-lain gitu kan, alga gitu contohnya. Jadi di sini berdasarkan kilas balik sejarahnya, perkembangannya, kita ketahui bahwa perkembangan dari kingdom itu sendiri itu sangat bersifat dinamis. Lihat, dari zaman Yunani kuno, dimulai dari Bapak Carolus Linnaeus. Dia menyatakan bahwa sistem klasifikasi makhluk hidup itu hanya terdiri dari dua, yaitu plantae dan animalia. Kita lanjut. Setelah itu terjadi pembaruan. Ditemukanlah mikroskop oleh penemunya, gitu kan? Ditemukan mikroskop, tapi di sini masih mikroskop sederhana, yaitu jadi terjadilah perkembangan ilmu pengetahuan. Soalnya di sini bisa diamatin ternyata makhluk hidup itu ada yang mikroskopik atau hanya terdiri dari satu sel. Disinilah ketahuan bahwa ternyata ada satu kingdom lagi, yaitu kingdom protista. Itu ditemukan oleh Ernest Haeckel. Terus setelah itu ternyata setelah ditemukan lagi dari mikroskop sederhana yang menggunakan cahaya pada penemuan tiga kingdom tadi, ternyata setelah terjadi lagi kemajuan teknologi, ditemukan lagi mikroskop elektron, diketahui bahwa komponen penyusun satu makhluk hidup uniseluler itu berbeda dengan makhluk hidup uniseluler lainnya. Diketahui bahwa ternyata makhluk hidup itu ada yang memiliki membran inti dan ada yang tidak memiliki membran inti gitu.
Disinilah ditemukan satu kingdom lagi, yaitu kingdom Monera oleh Copeland di sini, di 4. Terus masuk ke kingdom, 5 kingdom. Di sini setelah diamatin lagi, ternyata ada satu kingdom yang dia itu memiliki ciri yang sangat berbeda. Dia itu ada yang uniseluler, ada yang multiseluler tubuhnya. Ada juga yang autotrof, ada juga yang dia tidak autotrof dan namun heterotrof. Nah, setelah diamatin, ternyata dia memiliki struktur tubuh yang sangat sederhana, yaitu fungi. Ditemukan oleh Robert Whittaker. Masuk sistem 6 kingdom. Di sini, kalian masih ingat domainnya ada 3 kan? Ada eukarya, bakteria, dan arkebakteria. Jadi, kalau kalian masih ingat, penemu 3 kingdom ini yaitu Carl Woese. Jadi, Carl Woese itu juga sebagai pelopor dari sistem 6 kingdom, di mana dia mengelompokkan makhluk hidup ke dalam 6 kingdom. Plantae, Animalia, Protista. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, gimana sih cara dia mengelompokkannya gitu kan. Plantae, Animalia, Protista, fungi, gitu kan, bakteri dan arkebakteria. Itu dilanjutkan oleh Smith. Ya, menjadi sistem 7 kingdom, yang awalnya 8 kingdom. Nanti kita bahas gimana sih, kok bisa sebanyak itu, Miss, gitu kan. Kok bisa seribet itu dia mengelompokkannya, gitu. Jadi kita bahas coba satu-satu. Seperti yang Miss bilang sebelumnya, Bapak taksonomi kita yaitu Carolus Linnaeus mengelompokkan makhluk hidup ke dalam 2 kelompok, berdasarkan ciri dan karakter fisik dan kemampuan yang dimiliki ciri itu sendiri. Jadi kita keluar, kita jalan-jalan ini misal. Kita lihat kalau makhluk hidup yang ada di sekeliling kita kan udah tahu nih ciri-ciri makhluk hidup. Ternyata yang kita lihat secara kasat mata, yang secara mata telanjang tanpa bantuan alat lain, kita tahu bahwa ada tumbuhan dan ada animalia. Yang dimaksud tumbuhan itu apa sih? Kita lihat ya, perbedaan antara kingdom tumbuhan dan animalia. Lihat. Yang pertama, kita lihat ciri yang pertama, berdasarkan pergerakannya. Kalau kita perhatikan, tanaman itu bergerak. Tapi bedanya, tanaman hanya dapat bergerak secara pasif, tidak dapat bergerak secara aktif. Kira-kira di poin yang pertama, ngerti nggak? Bergerak secara aktif dan bergerak secara pasif. Ngerti, Miss. Ngerti? Miss kasih Ngerti, contoh Miss. ini ya. Kalau kita bergerak secara aktif, seperti Miss pagi di CTF, nanti siang Miss udah di rumah. Itu kan Miss mengalami perpindahan kan? Itu berarti Miss melakukan pergerakan secara aktif gitu kan? Ada perpindahan yang terlihat langsung gitu, jelas. Tapi kalau tanaman, pergerakannya itu cuman karena ada stimulus dari luar. Misal, kalau kalian perhatikan bunga matahari, dia itu kan sering membengkokkan ke arah matahari. Dia pergerakannya itu berdasarkan cahaya matahari, dan itu hanya secara pasif gitu loh. Bukan berpindah keseluruhan gitu. Ya. Terus setelah itu diperhatikan lagi ciri yang lainnya. Diamatin struktur dari selnya sendiri. Ternyata setelah diamatin, plantae itu memiliki dinding sel. Dan animalia itu tidak memiliki dinding sel. Kalau kalian perhatikan ini, kalian pernah lihat pohon kalian pernah lihat pohon pinus? Pasti pernah kan semua? Kalau kalian perhatikan pohon pinus itu kayunya itu batang memang sangat berkayu kan, kuat gitu kan batangnya. Tapi kalau kalian perhatikan kulit kalian itu kan lembek kan. Kayak kalau kalian gini, kalau kayu kita pukul-pukul, dia itu nggak bersifat elastis, gitu kan? Soalnya mereka itu memiliki dinding sel, sedangkan kita memiliki membran sel, di mana apa sih Miss bedanya dinding sel sama membran sel? Kalau misalnya dinding sel, gitu kan? Dinding sel itu dia tersusun atas selulosa. Selulosa itu merupakan salah satu jenis karbohidrat yang dia lebih kokoh strukturnya. Sedangkan kita tidak memiliki selulosa. Karena kita tidak memiliki dinding sel, namun kita hanya memiliki membran sel yang memudahkan kita untuk lebih elastis kulitnya. Gitu. Ya.
lihat, selain dari memiliki dinding sel dan tidaknya memiliki dinding sel, kalau dia kingdom Plantae, nah, dia memiliki cabang dan memiliki daun, sedangkan kita Animalia tidak memiliki cabang tapi memiliki bagian-bagian tubuh, walaupun Plantae juga gitu kan, dia punya organ-organnya, Animalia juga punya organ-organnya, tapi dengan struktur yang sangat berbeda. Kita lihat satu, memiliki daun. Nah, di sini Miss garis bawahin ya, memiliki daun. Kalau suatu tanaman memiliki daun, biasanya daun itu mengandung klorofil yang membantu dia untuk melangsungkan ciri berikutnya, yaitu autotrof, dapat menghasilkan makanan sendiri. Inilah salah satu perbedaan yang sangat mendasar antara tanaman dengan animalia. Kalau yang satu lagi dia autotrof atau dapat menghasilkan sendiri, sedangkan animalia itu heterotrof, tidak dapat menghasilkan sendiri. Di mana kalau misalnya autotrof gitu kan, otomatis kalau dia dapat menghasilkan makanannya sendiri, dia itu termasuk produsen. Sedangkan kalau yang bersifat heterotrof itu merupakan salah satu kelompok konsumen. Benar ya? Nah, kita lihat lagi. Plantae, dia tidak memiliki sistem saraf dan sistem indera yang sistematis. Ini salah satu yang membedakan juga. Kalau animalia punya kan sistem saraf dan indera yang sistematis. Ini yang membantu kita untuk berpikir, melakukan aktivitas dan lain-lain, gitu kan? Nah, lihat contoh berikutnya, ciri berikutnya. Respon lambat terhadap stimulus, sedangkan animalia respon cepat terhadap stimulus. Kalau kalian perhatikan, kita diberi Miss kasih stimulus yang sama terhadap dua makhluk hidup. Di sini Miss ada tanaman. Di sini Miss ada contoh tanaman bunga mawar, gitu kan? Bunga mawar. Dan Miss ada satu belalang. Bukan belalang. Misal Miss ganti lipan. Mereka Miss letakkan di satu tempat yang sama. Kalau ketika cahaya mataharinya terlalu tinggi atau terlalu panas, menurut kalian lipannya cepat nggak bergeraknya? Cepat kan? Cepat kan? Sedangkan kalau misalnya dengan panas dan cahaya yang sama, ada nggak pergerakan atau respon yang diberikan dari tanaman yang tadi? Tidak kan? Adapun dalam jangka waktu yang lama. Nggak serta-merta dia dalam sekitar 20 menit berikutnya dia bakal membengkokkan batangnya. Enggak, gitu ya. Membutuhkan waktu. Responnya lebih lambat daripada animalia. Nah, jadi yang termasuk waktu masuk di sistem dua kingdom di Carolus Linnaeus, apa aja sih kelompok makhluk hidup yang termasuk Plantae? Nah, di sini semua tanam-tanaman termasuk. Di sini juga, di sini masih dikelompokkan apa? Ayo, ada fungi juga masih termasuk Plantae. Ya, protista masih termasuk Plantae. Animalia di sinilah dia masuk bakteri, masuk hewan-hewan lainnya, gitu ya. Berdasarkan sistem dua kingdom. Kenapa sih ada lagi perkembangan kingdom berikutnya? Karena sistemnya Carolus Linnaeus ini ketika ditemukannya mikroskop dan peneliti sudah bisa melakukan penelitian yang lebih dalam, ada kesulitan yang sangat susah dikelompokkan oleh Carolus Linnaeus. Misal, di sini ditemukannya makhluk uniseluler. Ketika makhluk uniseluler diteliti gitu kan, antara protista dan monera, ketika ditanya ini kenapa kelompok makhluk uniseluler ini harus dimasukkan ke kelompok yang mana, animalia kah atau Plantae? Nah, di sini Carolus Linnaeus tidak dapat memberikan jawaban yang sangat pas untuk memasukkan kelompok kingdom yang antara Plantae atau animalia, sehingga Ernest Haeckel mengajukan satu pendapat bahwa perlu adanya kingdom baru, yaitu kingdom protista. Kenapa bisa ada satu kingdom yang baru? Sebab menurut Ernest Haeckel, ada satu jenis makhluk hidup yang memiliki ciri tubuh yaitu uniseluler atau bersel satu. Di sini semua, lihat ya tadi Plantae tanam-tanaman.
hewan-hewan masuk ke kelompok tumbuhan dan animalia gitu. Sedangkan untuk protista semua makhluk hidup yang uniseluler, baik itu protista, bakteri dan fungi yang mikroskopik masuk ke protista. Cuman berdasarkan sistem 3 kingdom Ernest Haeckel ini itu tidak dapat diterima luas karena di sini kalau kalian perhatikan, jadi kalau kita tahu bakteri itu kan prokariotik, tidak memiliki membran inti sel, sedangkan fungi itu kan, sedangkan fungi dan protista sendiri itu termasuk eukariotik atau memiliki membran inti sel. Nah, di sini ada perdebatan dari beberapa ahli yang berbeda mengatakan bahwa kelompok protista yang dikemukakan oleh Ernest Haeckel itu tidak dapat diterima karena dia mengelompokkan protista, bakteri, dan fungi dalam satu kelompok yang sama, padahal penyusun membran intinya sangat berbeda, prokariotik dan eukariotik. Satu memiliki membran inti dan satu lagi tidak memiliki membran inti. Sehingga sistem 3 kingdom yang diajukan oleh Ernest Haeckel bisa lagi dibantah oleh ahli yang lain. Nah, dari permasalahan kingdom yang ada dari kingdom Ernest Haeckel, Herbert Faulkner Copeland atau sering disebut sebagai Herbert Copeland mengemukakan adanya satu kingdom baru berdasarkan membran intinya tadi. Maksudnya gimana gitu kan? Maksudnya gimana? Jadi di sini dia membentuk satu kingdom baru dari kelompok makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti tadi, yaitu membentuk kingdom Monera. Di sini semua makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel dikelompokkan dalam kingdom Monera. Apa saja sih kelompoknya? Ada bakteri, Archaebacteria, dan Cyanobacteria. Cyanobacteria ini merupakan kelompok alga hijau biru. Walaupun dia kelompok alga hijau biru, tapi dia bukan termasuk protista ya. Di sini Cyanobacteria itu merupakan kelompok bakteri walaupun namanya alga hijau biru. Itu ya. Karena membran inti selnya itu merupakan tidak memiliki membran inti sel, sedangkan protista memiliki membran inti sel gitu ya. Namun ada lagi, dilakukan penelitian lagi, gitu ya. Diketahui bahwa kelompok protista ini tadi tidak konsisten anggotanya. Kenapa tidak konsisten anggotanya? Ternyata ada beberapa kelompok protista yang seharusnya tidak masuk di kelompok itu. Dilihat di sini. Coba perhatikan. Di sini kan waktu kingdom Monera, dia mengelompokkan ada bakteri, Archaebacteria, dan Cyanobacteria anggotanya. Untuk protista sendiri, anggotanya itu ada protista dan tetap fungi yang termasuk eukariotik. Tapi di sini diketahui bahwa sebagian kelompok protista itu dia termasuk heterotrof, gitu kan? Tapi ada juga yang autotrof, gitu. Walaupun sama-sama eukariotik mereka dapat bergerak. Tapi kalau kita lihat fungi, dia itu memiliki struktur tubuh yang sangat berbeda dengan protista sendiri. Jadi Robert Whittaker melakukan satu pencetusan kingdom baru lagi, yaitu kingdom fungi atau fungi, yaitu kelompok jamur-jamuran. Setelah berdasarkan apa sih Robert Whittaker bisa mengelompokkan sistem 5 kingdom ini sendiri? Yang pertama, kompleksitas sel, kompleksitas organisme. Yang ketiga, model memperoleh makanannya, dan peran ekologinya sendiri. Kita bahas satu-satu ya. Dari kompleksitas sel. Di sini ada 5 kingdom. Plantae, Animalia, Protista, Monera, dan Fungi. Kompleksitas sel yaitu prokariotik atau eukariotik. Kalau prokariotik tidak memiliki membran inti sel. Kalau eukariotik memiliki membran inti sel. Dari kelima kingdom tersebut, semuanya ini dari kelima ada 4 yang eukariotik dan 1 yang prokariotik. Yang dia prokariotik hanya Monera. Yang 4 lagi, Plantae, Animalia, Protista, dan Fungi, dia termasuk eukariotik. Gitu ya, diingat. Yang kedua, kompleksitas organismenya.
ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler, terdiri dari satu sel dan tersusun atas banyak sel. Kalau untuk Plantae, dia biasanya multiseluler. Animalia juga multiseluler. Tapi Protista, dia biasanya uniseluler. Monera uniseluler. Sedangkan fungi, dia itu ada kelompok fungi yang uniseluler dan ada kelompok fungi yang multiseluler. Biasanya kalau misalnya jamur kuping gitu kan, jamur kuping, jamur merang, jamur tiram yang kalian makan sehari-hari itu termasuk fungi multiseluler. Tapi kalau misalnya kalian pernah kena panu gitu kan, kena panu itu termasuk salah satu jenis jamur yang uniseluler gitu ya. Terus, apalagi sih berdasarkan pengelompokan yang dilakukan Robert Whittaker, dia mengelompokkan bahwa makhluk hidup itu memperoleh makanan berdasarkan autotrof atau heterotrof, gitu ya. Lihat, Plantae termasuk makhluk hidup yang tergolong autotrof dengan cara fotosintesis, gitu kan. Sedangkan Animalia heterotrof, ya kan, dengan cara ingesti. Protista termasuk heterotrof dan autotrof. Biasanya juga dia termasuk kemosintesis, menghasilkan makanan dengan bantuan zat kimia. Monera termasuk heterotrof. Ada juga yang autotrof. Sedangkan kalau untuk kelompok fungi semuanya heterotrof, gitu ya. Dilihat dari garis besarnya lagi, peran ekologinya. Dari kelima makhluk hidup yang ada di sini, hanya Plantae dan beberapa kelompok Protista yang berperan sebagai produsen. Protista yang memiliki klorofil ya. Contohnya Euglena, gitu ya. Euglena viridis memiliki klorofil, gitu. Jadi, dia itu termasuk produsen, sedangkan Animalia, Monera, dan kelompok fungi biasanya itu konsumen. Tapi kalau fungi, dia itu termasuk dekomposer. Kenapa dibilang dekomposer, Miss? Soalnya dia dapat menguraikan sisa-sisa makhluk hidup, gitu ya. Terus masuk ke Karbos. Ini yang paling sering, ini yang paling sering kalian dengar mungkin. Sistem 6 kingdom. Di sini dikelompokkan, dipecah Kingdom Monera yang tadi, yang dicetuskan oleh siapa tadi yang mencetuskan Kingdom Monera? Copeland kan? Copeland mencetuskan Kingdom Monera, di mana Karbos menyatakan bahwa walaupun mereka sama-sama tersusun atas kelompok makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel atau prokariotik, ternyata ada juga perbedaannya antara Kingdom Monera tersebut. Ada bakteri sejati dan ada bakteri purba. Antara bakteri sejati dan bakteri purba itu memiliki perbedaan. Yang disebut bakteri sejati itu yang bakteria atau eubakteria, sedangkan yang bakteri purba disebut sebagai archaebacteria. Apa sih perbedaannya sehingga dia bisa membentuk kingdom baru, Miss? Lihat ya. Pertama dari dinding selnya. Kalau tadi di Plantae, Miss bilang kan, yang menyebabkan pohon itu keras, kaku sifatnya karena dinding selnya tersusun atas selulosa. Sedangkan kalau bakteri, dia memiliki dinding sel, hanya memiliki perbedaan dari penyusunnya. Kalau di Plantae, dia selulosa, tapi kalau di bakteri itu tersusun atas peptidoglykan. Archaebacteria tidak tersusun atas peptidoglykan, gitu ya. Lihat lagi, apa perbedaan lainnya? Membran selnya. Ada, ini lihat, kalau di Eubacteria, hidrokarbonnya tidak bercabang, sedangkan Archaebacteria, hidrokarbonnya bercabang. Ada lagi jenis enzim RNA polimerasenya. Satu jenis untuk Eubacteria atau bakteria sendiri, sedangkan Archaebacteria itu terdiri dari beberapa jenis. Dan ada yang perbedaan yang paling jelas, yang mendasarinya paling signifikan yaitu dari habitat tempat hidupnya. Kalau kalian perhatikan di sini ada kosmopolit. Ada yang tahu arti kosmopolit?
Ada yang tahu arti kosmopolit? Nggak tahu, Dapat Miss. segala kondisi lingkungan, Miss. Iya benar, dapat hidup di segala kondisi lingkungan. Dia dapat hidup di tempat yang lembab, di tempat, tapi yang paling sering itu dia tidak dapat hidup di tempat yang terlalu kering ya, kalau bakteri ini. Nah, soalnya kalau kalian sadari, di seluruh ruangan itu pasti ada bakterinya, kecuali dia sudah melakukan disinfektan yang sangat tinggi gitu, melakukan proses penyemprotan disinfektan yang sangat tinggi, baru kemungkinan bakterinya sudah berkurang. Bukan hilang, tapi berkurang gitu ya. Nah, terus ada kelompok Archaebacteria. Ini merupakan kelompok bakteri yang sangat jarang kalian ketemui, soalnya dia lingkungan ekstrim. Dia itu adanya di gunung berapi atau di lingkungan yang sangat dingin, gitu kan, yang tinggi kandungan metanogennya atau di suhu yang terlalu rendah. Itulah kelompok bakteri purba atau Archaebacteria, gitu ya. Nah, berikutnya yaitu sistem 7 kingdom. Kalau sistem 7 kingdom, lihat tadi kan di sistem 6 kingdom kalian perhatikan ada Plantae, Animalia, Protista, fungi, bakteri, dan Archaebacteria. Yang sebelumnya ada Monera dipecah menjadi Bacteria dan Archaebacteria berdasarkan penyusun dinding, sel, dan habitat hidupnya. Yang 4 ini ya, berdasarkan 4 ciri yang berbeda ini. Namun, di sistem 7 kingdom, ada satu kingdom sebelumnya yang dipecah, yaitu yang warna merah, Protista, dipecah oleh Thomas Kepler-Smith menjadi 8 kingdom. Sebelumnya, sebelum menjadi 7 kingdom, itu awalnya 8 kingdom oleh Thomas Kepler-Smith. Di mana Protista itu dipecahnya menjadi kingdom Archezoa, Chromista, dan Protozoa. Loh, kenapa dipisah gitu kan? Jadi ternyata setelah diperiksa, setelah ditelaah lagi, setelah diidentifikasi ulang, pada tahun 1997, baru-baru aja nih, jadi Smith sendiri menyatakan bahwa Archezoa, Chromista, dan Protozoa memiliki struktur tubuh yang sangat signifikan di kandungan klorofilnya. Jadi, di antara ketiga jenis bakteri ini, ada satu bakteri, dari ketiga jenis Protista ini, ada satu jenis Protista yang memiliki klorofil, yaitu klorofil C atau BC, yaitu kelompok Chromista, sehingga dikelompokkan berbeda gitu kan. Namun, pada awal tahun 1998, satu tahun setelahnya, Smith melakukan revisi terhadap penyusunan kingdomnya. Dia menyatakan bahwa Protista sendiri tidak harus dipecah menjadi 3 kelompok antara Archezoa, Chromista, dan Protozoa. Namun di sini kelompok Archezoa dan Protozoa dapat digabungkan, di mana Archezoa dan Protozoa itu masuk ke kingdom Protozoa. Lihat ya, Protozoa dan hanya Chromista yang berbeda. Plantae, Animalia, Protozoa, Chromista, fungi, bakteri, Archaeobacteria. Ada tuh 7 ya. Jadi Chromista itu merupakan protista yang memiliki ciri tubuh, dia tetap eukariotik, namun memiliki kandungan klorofil yang berbeda, klorofil BC gitu ya. Lihat, Miss ada kuis ini. Menurut kalian, ada soal ini, fungi atau jamur yang awalnya berada di dalam kingdom Protista, namun dikeluarkan dan masuk ke dalam kingdom yang baru, yaitu kingdom fungi. Sistem klasifikasi ini disebut kingdom. Ada yang tahu? Fungi itu masuk ke awal mulanya fungi termasuk sistem klasifikasi yang mana? Klasifikasi 5 kingdom, Miss. 5 kingdom, Miss. Ya, benar ya, 5 kingdom. Kita lihat lagi ke belakang. Lihat, di sini awalnya awal pertama di Ernest Haeckel, Protista itu fungi itu masuk ke kingdom Protista. Namun masuk Copeland, lihat fungi itu masih tetap di Protista kan, Miss bilang tadi. Setelah masuk
kingdom baru yang dikemukakan Robert Whittaker, barulah ketahuan bahwa fungi itu memiliki kingdom tersendiri, yaitu di sistem 5 kingdom. Benar ya? Sedangkan menurut Ernest Haeckel, bakteri dan euglena tergolong dalam kingdom apa? Bakteri dan euglena. Ernest Haeckel kingdom, ada berapa kingdom yang dikemukakannya? 3, Miss. Ya, 3 kingdom. Kalau 3 kingdom ada Monera enggak? Enggak ada, Miss. Enggak ada. Yang ada protista. Jadi menurut Ernest Haeckel, bakteri dan euglena tergolong dalam kingdom protista. Jadi sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.